Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga ya. Seperti yang kalian bisa lihat, apa yang baru gua taruh di meja coba. Iya, itu semua adalah karya-karyanya Ito Junji ya. Nggak disangka yang terbit di bahasa Indonesia itu udah cukup banyak ya. Kalian bisa lihat di sini gua punya 5 dan ini 3. Buat yang apa tuh? Cerita satu buku tamat ya. Kalau ini kan mini series gitu ya, kayak kumpulan short stories yang 5 ini. Selain 5 ini ada juga yang cerita kucing tapi gua nggak beli ya. Nah, di video ini gue mau ngomongin tentang mangganya Junji Ito yang bakal terbit sama yang nggak bakal terbit di Indonesia ya. Tapi disclaimer ya, ini itu cuma kayak prediksi gua. Ini itu bukan sumber dari Twitter, dari resmi Gramedia atau apa ya. Jadi ingat, ini itu prediksi gua ya. Kalau kalian punya pemikiran yang berbeda dengan gua, silahkan tinggalin komen ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Pertama-tama mangganya Junji Ito ya, kita bahas dari yang satuan. Kalau dari satuan kan di Indonesia itu udah terbit 3 ya. Kita udah punya Gyo, kita udah punya Hellstar Remina, dan punya Uzumaki ya. Nah, sebenarnya singlenya Junji Ito itu kalau gue lihat dari wiki, dari mana, kita itu cuma ketinggalan 3 buku ya guys. Yang pertama itu adalah No Longer Human. Ini reviewnya udah gue pernah buat ya. Silahkan kalian cek linknya di channel ini atau di deskripsi gitu ya. Ini reviewnya, ini buku bagus banget. Cuma ini bener-bener kalau kata gua nggak mungkin terbit di Indonesia. Kenapa? Karena ya ceritanya berbau-berbau seksual gitu dan memang gambarnya sangat tidak safe. Kalaupun ini bisa sampai terbit di Indonesia, maka ya nikmatilah sensor yang aneh-aneh. Mungkin nanti di sensornya cuma disensor kotak aja gitu, kayak sensornya Gyo ini gitu, yang sensor bagian bokong. Sorry banget ya, ini bener-bener gue harus sedikit kecewa di bagian yang Gyo ini. Ya, jadi gue berkesimpulan Junji Ito yang No Longer Human ini nggak mungkin keluar. Jadi kalau kalian bisa dapetin dengan harga murah dan kalian penggemar Junji Ito, gue saranin beli ini. Dan bener-bener deh, ini itu bagus banget, nggak bakal nyesel. Ini bisa dibilang salah satu karya terbaiknya Junji Ito, walaupun ini adaptasi ya. Gue suka banget sama ini gitu ya. Nah, selain No Longer Human, maksud gue ada 2 manga. Yang pertama itu Black Paradox ya. Kalian bisa lihat gambarnya di layar. Black Paradox ini sih bisa gue bilang kita bakal dapet ini di Indonesia. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu ya, editor MNC di Twitter ini udah nge-post gambar ini gitu. Dan setelah gue lihat sekilas ya, gue lihat sekilas doang, gue nggak baca. Kayaknya di Black Paradox ini nggak ada yang aneh-aneh gitu. Memang ada, gue lihat ada satu gambar kayak laki-laki tanpa busana dan ada gambar kelaminnya. Cuma di Indonesia itu pasti disensor. Cuma selain itu kayaknya nggak ada yang aneh-aneh lagi. Jadi menurut gue aman-aman aja. Atau itu yang sensor ya, gue lupa bener yang itu. Pokoknya gue lihat Black Paradox itu aman dan bakal diterbitin di Indonesia. Cuma gue nggak tahu kapan. Yang kedua itu adalah sensor. Ya, judulnya adalah sensor, tapi gue yakin nggak bakal ada yang perlu disensor. Naon sih, kok garing banget, maaf ya. Cuma ya intinya sensor itu juga menurut gue bakal terbit di Indonesia ya, cuma masih nggak tahu kapan. Dan setahu gue itulah semua cerita satu buku tamat ini karya Junji Ito ya, gitu. Jadi selain No Longer Human, ada baiknya kalau kata gue sih mendingan nunggu versi Indonesianya, terutama kalau budget terbatas ya. Soalnya kalau kalian budget yang nggak terbatas sih silahkan aja. Soalnya Black Paradox sama sensor itu udah ada versi Viz Media-nya dan hardcover kalau nggak salah ya. Gua lupa hardcover atau enggak. Cuma kalau sensor itu hardcover, kalau Black Paradox gua nggak yakin. Oke, itu bisa kalian pesen ya. Gitu. Cuma ya gua sih bakal nunggu versi Indonesianya aja. Gitu ya. Itu buat yang cerita satuan. Kalau buat mini cerita yang dijadiin satu buku, kita udah punya ini sebanyak 5 ya. Fragment of Horror, Ito Junji, Best of the Best. Nah, 2 buku ini itu nggak termasuk kompilasi apapun. Ya, ini sama juga versi Viz-nya ada, gitu ya. Tapi nih, 3 buku ini menurut gua dari hasil pengamatan gua, ini itu si Akasha ini ngambil dari Masterpiece Collection.
ya, Masterpiece Collection-nya Junji Ito. Kalian bisa lihat di Wikipedia ya. Kalian juga bisa lihat ini di layar. Masterpiece Collection itu terdiri dari 12 volume. Jadi sih gue udah yakin banget sehabis ini bakal ada 9 volume lagi ya. 9 volume lagi karyanya Junji Ito yang mini-mini short stories gini gitu. Jadi gue buat ini dengan tujuan ya kalian mungkin bisa nge-save duit gitu. Jadi nggak usah maksain beli yang versi Inggrisnya karena bisa tenang gitu. Soalnya yang versi Indonesianya bakal keluar nanti gitu. Kecuali kalian emang pengen beli versi Inggrisnya gitu ya. Nah, di volume keempat itu, sesudah si Shoichi ini, kita itu bakal dapet Love Sickness ya. Dan Love Sickness itu sebenarnya udah pernah diupload di awal tahun ini, di Twitternya MNC juga. Jadi, itulah yang membuat gue yakin bahwa yang Indonesia ini ngambil dari versi Masterpiece Collection. Jadi, berikutnya, kalau kita ngikutin Masterpiece Collection, volume 4 ini itu, abis Shoichi itu Love Sickness ya. Habis Love Sickness itu Deserter, yang volume 6 itu The Back Alley. Nah, The Back Alley ini itu nggak ada versi Inggrisnya setahu gue ya. Kalau Love Sickness sama Deserter sih ada ya versi Viz-nya, kalian bisa beli itu full bukan full cover, hardcover ya. Kalau The Back Alley nggak ada. Terus volume 7 itu Headless Sculptures itu juga rasanya nggak ada ya. Dan volume 8-nya Groaning Drain Pipes. Jadi ya saluran air yang mengerang atau apa itu gitu. Dan volume 9 itu Toms. Toms itu di versi Viz-nya juga baru aja keluar ya. Gue juga ada review Toms. Itulah alasan kenapa gue bilang jangan beli yang versi Viz-nya kecuali kalian bener-bener mau ya. Soalnya ya nanti bakal terbit versi Indonesianya. Cuma kayaknya masih lama, mungkinan masih tahun depan ya. Soalnya kasarnya kan volume 4 sampai 6 tadi Love Sickness, Deserter sama The Back Alley itu kasarnya ada di gambar Twitter MNC dan itu pun belum terbit di Indonesia ya. Jadi prediksi gue sih 3 volume itu bakal terbit tahun ini dan sisanya bakal terbit tahun depan. Cuma yang nggak tahu juga kalau dikebut kayak bulan ini kita dapat Shoichi, bulan lalu maksud gue dapat Shoichi sama dapat Gyo ya, itu cepet banget gitu ya. Gitu. Dan volume 10 kita bakal dapat Frankenstein. Ini salah satu yang terkenal ya karya Junji Ito, si Frankenstein ini. Volume 11 Smash. Nah, ini banyak yang nanyain, Smash gimana Gan? Review. Nanti mungkin gue bakal review pakai versi Viz atau versi digitalnya. Cuma buat yang mau koleksi, gak usah khawatir ya. Seperti gue mendingan nunggu aja yang versi Indonesianya karena harganya lebih ramah di dompet. Dan di volume 12 ada Shiver. Ini juga udah ada versi Viz medianya. Gitu ya. Nah, itulah 12 volume karya Junji Ito ya yang bakal terbit di Indonesia. Lagi-lagi gue ingetin ini semua hanyalah prediksi gue ya. Bisa jadi Love Sickness itu nggak volume 4 gitu. Langsung aja Love Sickness biasa. Gitu. Kalau memang Love Sickness nggak jadi volume 4, berarti prediksi gue di video ini itu salah ya. Cuma gue yakin bener sih. Soalnya ini udah volume 1, 2, 3 ini udah ngikutin banget yang patternnya. Kasarnya gitu ya, makanya gue yakin. Nah, kalau ini sih ya memang di luar collection gitu. Di Jepangnya juga ini nggak termasuk di kompilasi ini. Gitu. Ya, jadi kita masih ada 11 buku lagi lah yang kemungkinan besar bakal terbit di Indonesia. Dan ini yang terakhir Liminal Zone. Kalau ini sih Liminal Zone gue nggak tahu ini bakal terbit di Indonesia atau enggak. Cuma kalau bakal terbit pun masih lama ya. Kenapa? Karena ini adalah benar-benar karya paling baru Junji Ito ini. Tahun 2022 kalau nggak salah. Makanya dia di dalamnya dia sempat nulis tentang dia ini nulis ini ketika lagi COVID-19. Dan ya begitulah. Gitu tuh 2021 ya. 2021 akhir kalau nggak salah. 2022 di Inggrisnya. Ya, benar-benar sorry. Ini 2021, 2022 di Inggrisnya. Jadi inilah karya terbarunya Ito Junji. Ya, gitu. Jadi ya tuh masih COVID-19. Jadi ini masih lama banget menurut gua buat terbit di Indonesia. Cuma ya ujung-ujungnya pasti sih bakal terbit juga menurut gua karena di dalam yang ini nggak ada yang aneh-aneh dan ceritanya bagus menurut gua. Gitu. Ya, jadi ya itu aja sih yang mau gue omongin di video ini. Biar kalian ya jangan sampai beli versi Viz-nya
karena khawatir nggak bakal keluar Indonesia gitu. Kalau mau beli versi Fish-nya karena ya tahu gitu kok emang kalian demen, kalian suka kualitasnya bagus ya nggak apa-apa. Cuma kalau kalian ketakutan gitu, yang ini kayaknya nggak bakal keluar versi Indonesianya nih. Jadi gue bakal beli yang Inggrisnya, ya gue kasih tahu aja, nggak usah terlalu takut. Terutama kalau yang suka Frankenstein, Love Sickness, karena ya kemungkinan besar itu bakal diterbitin ya, karena banyak banget penggemar Junji Ito di Indonesia ini. Gitu ya. Ya kalau kalian mau beli versi import yang Ito Junji yang mana? Cuma No Longer Human yang gue rekomendasikan kan ya. Karena ini gue yakin nggak bakal keluar di Indo. Yakin banget gue. 99%. Dan kalau keluar ya lagi-lagi gue bilang sensornya siap-siap aja, nggak bakal enak dibaca. Karena memang unsurnya banyak banget itu di ini. Di manga yang ini. Gitu. Tuh deh ya guys, jadi segitu aja deh kayaknya video kali ini ya. Semoga membantu ya kalian tahu lah buat yang suka sama Junji Ito, biar nggak panikan dan biar tenang gitu ke depannya mau koleksi yang mana. Gitu ya. Jadi ya terima kasih deh udah nonton, udah support channel ini juga. Jadi ya udah like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info manga atau anime lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.